Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di momen kali ini kita akan mengkritiki Ustadz Jawas, yaitu Ustadz Wahabi ya. Karena beliau ini tak henti-hentinya teman-teman sekalian menyerang atau mencoba untuk membodohi orang-orang awam yang pengetahuannya belum terlalu luas tentang agama Islam, sehingga mereka bisa mempercayai perkataannya Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi ini teman-teman sekalian. Jadi tujuan saya membuat video ini, saya ingatkan lagi, bukan untuk mengadu domba atau membuat kalian benci dengan seseorang, akan tetapi saya membuat video ini agar pemikiran kalian itu terbuka dan wawasan kalian itu nambah ya. Jadi tujuan saya untuk menambah wawasan teman-teman sekalian, dan tentunya bisa dijadikan studi banding, bisa dijadikan bandingan. Lebihnya saya serahkan kepada teman-teman sekalian. Silakan kalian mau mengambil perkataan atau pendapat yang mana menurut kalian lebih baik buat diri kalian pribadi. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah mencaci atau mencela saudara kita yang seiman dan setakwa teman-teman sekalian. Kita semua ini sama, hanya saja saya membuat video ini agar teman-teman sekalian tidak gampang-gampang menyesatkan atau mengkafirkan, bahkan membid'ahkan teman-teman kalian sendiri yang satu agama dan satu pedoman teman-teman sekalian. Baiklah, di momen kali ini kita akan membahas videonya Ustadz Yazid, yang mana Ustadz Yazid ini bilang teman-teman sekalian bahwasanya baca Al-Quran itu hanya diperbolehkan di masjid dan di rumah. Bagaimana videonya? Ini dia, saksikan. Ustadz, bagaimana hukumnya baca Al-Quran di kuburan? Gak ada contoh. Nabi gak pernah baca Al-Quran di kuburan. Sahabat gak pernah baca Al-Quran di kuburan. Para tabi'in gak. Nabi suruh baca Quran di rumah dan juga di masjid. Apa kata mereka? Salafiyin melarang kita baca Al-Quran. Sama dengan Ahlul Bidah tadi pertanyaan itu. Sama dengan Ahlul Bidah. Ahlul Bidah bilang Salafin melarang kita. Saya ambil contoh lagi. Ketika kita jelaskan bahwa perayaan Maulid Nabi nggak ada contoh. Ada nggak contohnya? Nggak ada contoh perayaan Maulid Nabi. Di zaman Nabi SAW, sahabat, tabiin, sampai zaman Imam Syafi'i nggak pernah ada. Kemudian kita katakan nggak ada contoh. Ini perbuatan beda. Apa kata Ahlul Bidah? Oh, ini Ahlus Sunnah melarang kita mencintai Rasulullah. Betul nggak seperti itu? Ini orang-orang Wahabi ini melarang kita mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah hukumnya apa? Wajib mencintai Rasulullah. Tapi bukan mengadakan perayaan Maulid. Paham nih? Banyak Ahlul Bidah seperti itu. Ya, seperti kita melarang orang untuk tahlilan. Kata mereka apa? Kita nggak boleh baca la ilaha illallah, nggak boleh. Sama kelompok Wahabi kata mereka. Jadi yang kita katakan tahlilan gak ada contohnya, gak ada contoh, gak ada. Dilihat dimanapun gak ada. Bahkan Imam Syafi'i pun gak pernah melakukan. Tanya kepada kiai, mana contohnya? Apa jawaban kiainya? Memang orang-orang salaf itu melarang kita baca la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah itu harus terus kita ucapkan. Tapi begitulah jawabannya dari Ahlul Bidah. Gimana teman-teman sekalian? Kalian sudah menyaksikan videonya Ustadz Yazid ini ya, Al-Wahabi ini. Jadi beliau bilang nih teman-teman sekalian, bahwasanya baca Al-Quran itu harus sesuai dengan hadis, harus ada pedoman. Jadi di hadis yang beliau ketahui hanya baca Al-Quran di masjid dan di rumah saja. Bagaimana dengan Pak Gus Dur yang membaca Al-Quran di mobil? Begitu juga Pak Jokowi, presiden kita, dan beberapa pemimpin besar yang ada di Indonesia. Dan tak lupa juga nih tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh ulama yang ada di Indonesia. Mereka membaca Al-Quran tidak di rumah, akan tapi di tempat kerjanya,
Dan juga bagaimana dengan lomba-lomba teman-teman sekalian. Lomba-lomba itu diadakan di suatu ruangan yang mana ruangan tersebut bukan rumah orang. Bagaimana menurut kalian? Apakah semua tokoh-tokoh tersebut atau ulama-ulama tersebut mengadakan suatu perkara yang bid'ah? Dikarenakan baginda Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya tidak pernah mengerjakan hal tersebut. Itu pemikiran yang sangat dangkal teman-teman sekalian. Dan itu hanya keluar dari orang yang ilmunya sedikit, secuil sini nih, lihat. Jadi itu hanya orang yang keilmuannya tidak jelas. Ingat teman-teman sekalian, hadis baginda Nabi Muhammad SAW ini ribuan jumlahnya. Bahkan Imam Al-Bukhari sama Imam Muslim pun bilang bahwasanya hadis sahih itu banyak. Saya tidak bisa mengumpulkan semuanya di kitab saya ini. Hanya saja beliau mengambil beberapa hadis dan dimasukkan di kitab beliau. Dan begitu juga Imam Muslim. Jadi berapa banyak sih Ustadz Yazid Al-Wahabi ini memahami hadis tersebut? Berapa banyak yang dihafali? Coba kalian lihat teman-teman sekalian, konteks yang ada di belakang ini. Bagaimana? Di konteks di belakang ini dijelasin teman-teman sekalian bahwasanya 3 mazhab, ya 3 mazhab. Lihat pendapat ulama 3 mazhab yang sudah jelas keilmuannya serta buku-bukunya itu ada di mana-mana dan dipelajari oleh semua santri yang ada di Indonesia. Tidak kecuali mau itu pondok modern, mau itu pondok Wahabi itu pun, mau pondok Salafi, mau pondok dan sejenisnya yang berbasis pondok, semua mempelajari kitab-kitab 3 mazhab ini teman-teman sekalian. Apakah kita berani bilang bahwasanya pendapat 3 ulama ini pendapat bid'ah? Yang mana kalau kalian baca konteks ini, mereka jumhurul ulama 3 pendapat ini itu memperbolehkan membaca Al-Quran di kuburan, bahkan dianjurkan untuk baca ayat suci Al-Quran di kuburan. Apakah Ustaz Yazid Al-Wahabi ini tidak baca nas ini? Selalu saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, semakin orang itu sering menyalahkan orang, maka di situ akan terbuka kalau orang itu dangkal ilmunya. Semakin kelihatan orang itu tidak berilmu. Semakin orang itu berilmu, maka dia tidak akan gampang-gampang menyalahkan saudaranya sendiri, bahkan membid'ahkan atau mengkafirkan. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Saya berharap yang nonton video saya ini bisa mengambil hal positif, jangan pernah ngambil negatif teman-teman sekalian. Walaupun Ustaz Yazid ini sering melakukan kesalahan, kita harus tetap menghormati beliau karena beliau lebih tua dari kita. Akan tetapi kalau ada hal yang negatif, kita tinggalkan saja teman-teman sekalian. Tidak perlu kita ikutin. Kita ambil yang baiknya saja, kita tinggalkan yang buruknya. Semoga video ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia secara khusus dan bisa menyebar ke belahan dunia lainnya. Dari ke Eropa, ke Malaysia, Singapura, ke mana lagi? Ke Cina. Pokoknya deretan semuanya itu semoga mereka bisa menonton video saya ini. Dan saya akan mencoba menaruh subtitle yang dari YouTube ya, yang udah disediakan oleh YouTube, subtitle berbasis bahasa Inggris, bahasa Cina atau bahasa lain-lainnya, agar mereka bisa mengambil manfaat dari video saya ini. Jadi jelas teman-teman sekalian, membaca ayat suci Al-Quran itu ada sandarannya. Ingat, kalian mau memilih pendapat Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi ini yang mana keilmuannya itu belum jelas dan karyanya itu apa saja belum jelas, sedangkan 3 mazhab ini yang karyanya sudah jelas dan sudah beredar di mana-mana, mana akan kalian pilih? Kalau saya secara pribadi, saya lebih baik ikut 3 mazhab yang sudah jelas pendapatnya serta keilmuannya dan pembukuannya ya. Jadi kita bisa baca tuh buku-bukunya ulama tersebut. Nah itu tadi teman-teman sekalian, gunanya kalian mempelajari bahasa Arab. Ada nih orang bertanya, ngapain mempelajari bahasa Arab? Sekarang kita bisa memahami agama Islam di media sosial yang lain, kita bisa dengarkan ulama ini,
terus kita bisa mendengarkan ceramah Ustadz ini, kita bisa baca terjemahan. Itu semua benar teman-teman sekalian. Saya tidak menyalahkan kalian untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi teman-teman sekalian, ketika kalian memahami bahasa Arab, kalian tidak akan gampang ditipu daya atau dibodoh-bodohin. Sama halnya seperti ini teman-teman sekalian. Ketika kalian mempelajari sebuah ilmu matematika misalnya, dan kalian paham tuh rumus-rumus dasar, terus ada guru mencoba membodoh-bodohi kalian. Ketika kalian sudah paham rumus-rumus dasar, kalian bisa membantah guru tersebut. Coba kalau kalian tidak paham rumus sama sekali atau tidak paham tentang matematika, guru itu akan memberikan kalian ilmu yang mana ilmu itu bisa menyesatkan kalian. Nah, begitu juga dengan agama Islam teman-teman sekalian. Sekarang di era kita, di zaman kita sekarang, banyak nih ulama-ulama atau dai-dai yang memberikan ilmu ke orang awam, orang yang tidak memahami Islam, sehingga mereka menerima-nerima saja karena label ayat suci Al-Quran dan hadis. Pedoman mereka atau sandal mereka ayat suci Al-Quran dan hadis, padahal mereka sendiri tidak paham apa itu Al-Quran dan hadis, apa itu nasikh wal mansukh, asbabun nuzul, asbabul wurud. Semuanya harus dipelajarin teman-teman sekalian. Ya, saya saja yang menempuh pendidikan S1, S2 yang udah hampir 9 tahun, ditambah lagi saya mondok 7 tahun, itu udah berapa belasan tahun, saya masih belum sampai ke derajat mujtahid, dan kayaknya tidak mungkin sampai ya ke derajat mujtahid. Bagaimana dengan Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi ini? Apakah beliau sudah sampai ke derajat mujtahid sehingga beliau bisa mengambil hukum langsung ke Al-Quran dan hadis? Ingat, sekali lagi teman-teman sekalian, ilmu agama Islam ini keilmuannya itu sama'i, yaitu didengar, bukan dari tulisan. Terus bagaimana memahami tulisan tersebut? Kita butuh seorang guru. Agar tidak salah paham seperti Ustadz Yazid Al-Jawas Al-Wahabi ini, maka seharusnya kalian mempunyai guru pembimbing, sehingga ketika kalian tidak memahami apa itu maksud daripada ayat suci Al-Quran dan hadis, kalian tanya kepada guru yang memang kompeten dengan ilmu tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan pertimbangan untuk kalian agar tidak gampang-gampang memilih seorang guru dan berhati-hati di dalam mengkafirkan atau membid'ahkan teman-teman kalian yang tidak sependapat dengan kalian. Baiklah, saya undur diri, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.